Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah memberikan segala macam nikmat, karunia, keberkahan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, melaksanakan fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak menanti salat isya, dan di antara penantian kita tersebut kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuraikan. Semoga dengan hadirnya kita di sini kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan yang paling penting adalah menambah timbangan amal kebajikan kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu bukan sekadar menuntut ilmu, bukan sekadar belajar sesuatu yang kita tidak ketahui. Karena andai saja majelis ilmu sekedar belajar sesuatu yang belum kita pelajari, maka ketika ilmu yang sudah kita pelajari mungkin kita tidak akan belajar lagi. Andai kata suatu tema kita sudah menguasainya, suatu tema kita sudah khatam, maka ketika tema itu diulang mungkin kita tidak hadir. Banyak kajian-kajian mungkin itu saja isinya, ayatnya itu juga, hadisnya pun itu juga. Tapi yang kita inginkan dengan hadirnya kita di majelis ilmu adalah kita mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan dengan harta benda. Kita mendapatkan ketenangan yang itu diinginkan semua manusia. Kita punya masalah, kita punya problem di luar, kita ingin istirahat, kita ingin khusyuk, kita ingin memperbaiki hati, memperbaiki diri kita, duduk di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maratum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kita melewati taman di antara taman-taman surga, duduk, mampir, datang. Karena dengannya kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan ketenangan. Dengannya kita diliputi rahmat dan kasih sayang Allah. Malaikat kepakkan sayapnya dan Allah sebut nama kita satu persatu. Bukan sekedar tablik akbar seperti ini, alhamdulillah. Tapi setiap kita mendapatkan informasi ada kajian, apakah itu rutin, apakah itu bulanan, jangan biarkan informasi itu berlalu begitu saja. Kita niatkan, kita pasang niat hanya maghrib sampai isya, tidak sampai 2 jam mungkin. Sementara kita scroll media sosial 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Sementara waktu itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi masa, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia berpotensi mendapatkan kerugian, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana kita bisa mendapatkan keimanan kalau kita tidak belajar tauhid, kalau kita tidak belajar akidah, kalau kita tidak belajar arkanul iman as-sittah? Apa itu iman kepada Allah? Apa saja pembagiannya? Bagaimana cara beriman kepada takdir, kepada malaikat, dan seterusnya? Tidak akan bisa kita mendapatkan keimanan tersebut tanpa kita duduk, tanpa kita belajar. Illal ladzina amanu. Kemudian apa? Wa amilus shalihat. Bukan sekedar informasi yang kita dapatkan, bukan sekedar hafalan yang kita miliki, bukan sekedar jumlah angka yang ada di atas kertas. Orang yang beriman adalah orang yang beribadah. Orang yang beriman adalah orang yang ilmunya nampak daripada akhlaknya, terlihat daripada ibadahnya, terlihat daripada tutur katanya, terlihat daripada ikramud dhaif, memuliakan tamu, tidak mengganggu tetangga, dan seterusnya. Bukan sekedar penampilan.
Iman bukan dari sekedar peci. Iman bukan karena jubahnya yang putih, bukan karena cadarnya, bukan karena jilbabnya. Betul. Itu indikasi mungkin. Tapi keimanan itu diwujudkan daripada akhlak yang baik, daripada salat tepat waktu, daripada tidak menghibah, daripada tidak mengadu domba, daripada tidak mengganggu orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ucapkan yang baik. Jadi andai kata kita mengatakan kita sudah hijrah, kita tiap hari ngaji, khatam kitab tauhid dan seterusnya, lisan kita tidak baik, tutur kata kita tidak baik, belum berbuah iman. Iman kita belum berbuah amalan. Karena sejatinya orang yang berilmu, kata Allah, bukan yang sekedar kathratul riwayah, bukan sekedar banyak hafalan, banyak khatam kitab, bukan yang sering rajin ngaji. Itu mungkin satu poin, alhamdulillah. Tapi ilmu itu wasilah lil amal. Ilmu itu adalah perantara untuk beribadah. Bukan sekedar koleksi kertas dan seterusnya. Bukan koleksi gelar dan seterusnya. Tapi ini adalah wasilah kita untuk beribadah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang tunduk dan taat kepada Allah hanyalah para ulama. Bukan berarti kita yang awam tidak. Ulama di sini maksudnya adalah yang memiliki suatu ilmu, yang memahami suatu pelajaran dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Walaupun hanya itu yang dia tahu. Walaupun dia tidak faham dalilnya. Ulama yang benar-benar ulama, dia mengamalkan ilmunya. Kita yang memiliki ilmu, yang memiliki gelar yang banyak, yang jenggot kita mungkin sudah panjang, yang cadar kita yang sudah luar biasa, tapi ketika kita bermaksiat, kata Allah, kita adalah orang bodoh. Walaupun kita mungkin orang lama dalam pengajian dan seterusnya, tapi kita bermaksiat, kita orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala katakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin. Allah berikan taubat kepada orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Artinya setiap pelaku dosa bodoh, walaupun dia alim, walaupun dia berilmu. Ketika dia bermaksiat, saat itu dia bodoh. Nabi katakan, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang mukmin ketika dia berzina, dia beriman. Keimanannya hilang. Dia lupa bahwasanya Allah melihat. Dia lupa bahwasanya ukubah, iqab daripada zina tersebut apa? Dalam Islam, bagi yang sudah menikah itu rajam hatal maut, sampai mati, dilempar batu sampai mati. Yang belum menikah dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Dia lupa akan hukuman ini. Bodoh dia. Maka ini sebagai mukaddimah kita. Mari kita semangat menuntut ilmu yang membuahkan amal. Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Kita saling memberikan manfaat, kita saling memberikan nasihat, kita saling sharing ilmu. Kalau tidak kita merugi. Saya tahu banyak, tapi saya diam saja, masuk kategori orang merugi. Apa guna ilmu yang kita miliki tapi kita diamkan? Sementara kewajiban dakwah itu wajib bagi yang memiliki ilmu. Kita katakan yang memiliki ilmu wajib baginya berdakwah. Wajib baginya menyampaikan apa yang dia miliki bagi yang punya ilmu. Tapi kebanyakan yang punya ilmu diam. Takut dia dimusuhi orang. Takut dia nanti orang tidak suka. Sementara yang tidak punya ilmu berkoar-koar, bantah sana, bantah sini, debat sana, debat sini. Yang punya ilmu diam, masuk dalam kategori merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan saling memberikan nasihat untuk kesabaran. Ada teman kita ditimpa musibah, kita berikan pengertian, kita dukung, kita support. Ada teman kita yang sakit, kita jenguk.
Ada teman kita yang meninggal, kita takziah. Ada teman kita yang sedang ditimpa musibah. Inilah tugas kita sebagai seorang muslim, jangan cuek. Kita tahu siapa teman-teman kita pengajian, siapa yang rajin mengaji, mana fulan enggak datang, sakit jenguk. Mana fulanah lagi ada masalah dengan suaminya, bantu kalau bisa. Oh ini anaknya, ini uang sekolah anaknya, bantu, gotong royong kita. Baru kita masuk dalam kategori orang-orang yang tidak merugi. Kalau tidak, kita merugi. Maka ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah kita masuk sebagai insyaallah orang-orang yang belajar keimanan. Pulang dari sini kita amalkan apa yang kita pelajari, kita dakwahkan sesuai kemampuan kita, dan kita saling sharing. Memang kajian itu kadang capek, kajian itu kadang ngantuk, kajian itu kadang lapar, sabar. Insya Allah sebentar, tapi manfaatnya insya Allah kita akan rasakan seumur hidup kita dan akan merubah karakter kita insya Allah Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada DKM Masjid Imam Syafi'i, Komplek Perumahan Geria Wingfood Asri, Aik Nabara, Rantau Prapat, Sumatera Utara, yang sudah memberikan fasilitas kepada kami untuk saling kita memberikan nasihat, saling kita sharing, dan saling memberikan manfaat. Dan kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz yang memberikan muqaddimah. Menurut saya juga terlalu berlebihan yang Pak Bilal sampaikan. Tidaklah kita kecuali hanya seorang penuntut ilmu yang hanya memiliki sedikit ilmu yang kita miliki. Dan kita lihat, saya pegang handphone, saya pegang tablet, mati tablet ini hilang ilmu saya. Jadi ilmu saya hanya ada di sini, tidak sampai ya. Maka kita yang sedikit ini kita berbagi, insyaallah saling melengkapi, sedikit di sana, sedikit di sini, sedikit di sana. Alhamdulillah kita bisa kumpulkan dengan guru-guru yang lainnya sehingga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Judul yang diberikan kepada kami yaitu Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini sebab kesolehanku. Kita akan bahas dua poin. Pertama, fadilah atau keutamaan bulan Ramadan secara umum, dan kemudian kita akan bahas juga keutamaan berpuasa secara khusus. Kemudian nanti insyaallah jika ada tanya jawab, mungkin di sini kita sholat dulu atau bagaimana? Sholat dulu, setelah itu mungkin kita tanya jawab atau bagaimana? Tidak ada tanya jawab, alhamdulillah. Ya, Isya pulang kita lagi, alhamdulillah. Naam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang agung. Di antara kewajiban seorang muslim ketika menghadapi berjumpa menyambut tamu yang agung, falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Kenapa? Karena saking agungnya tamu tersebut, karena saking kita menanti kedatangan tamu tersebut. Kita ingat ketika tahun yang lalu, ketika telah berpisah dengan tamu tersebut, kita bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena kita merasa kita tidak menyambut dengan baik. Kita merasa kita banyak melalaikan hak-hak tamu tersebut, dan kita menyesal. Dan kita berjanji, kalau sekiranya tamu itu datang kembali, saya akan perbaiki diri, saya akan berubah, saya akan prepare, saya akan persiapan dengan baik, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu janji kita tahun lalu. Maka alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga kita sampai di bulan Sya'ban saat ini. Dan beberapa hari lagi kita akan menyambut tamu yang agung tersebut. Maka apakah kembali kita ucapkan penyesalan kita di tahun yang lalu atau tidak? Apakah kembali kita melakukan kesalahan yang kita lakukan di tahun yang lalu atau tidak? Maka daripada itu ahibati fillah rahimakumullah, kita belajar daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Seorang muslim tidak layak dia jatuh ke lubang yang sama dua kali. Tidak layak dia melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dia belajar dari kesalahan dan dia memperbaiki diri. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut tamu yang agung. Sebagian orang menganggap Ramadan adalah bulan berkah dalam artian mendapatkan cuan yang banyak. Betul.
Sebagian orang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan tidur. Iya juga. Sebagian orang mengatakan bulan Ramadan bulan tidak belajar. Mungkin. Sehingga dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Seseorang akan menyambut bulan Ramadan berdasarkan mindsetnya. Bulan Ramadan bulan makan-makan. Maka terjadilah makan-makan. Bukbernya, belanja borong takjilnya dan seterusnya. Malamnya tarawih, makan sate dan seterusnya. Bulan Ramadan bulan tidur, alhamdulillah. Habis subuh tidur, nanti di kantor tidur, nanti zuhur tidur, disuruh kerja, apa katanya, saya puasa dan seterusnya. Maka apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu, itu yang akan terjadi. Maka kita perbaiki mindset kita, ada apa dengan bulan Ramadan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan kebajikan. Dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar, dan mimbar Nabi seperti mimbar kita ini, anak tangganya 3. Kemudian ketika beliau menaiki mimbar, beliau mengatakan amin. Amin, amin 3 kali. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Jibril alaihissalam aradali faqal bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan, sungguh celaka bagi orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, hidup bertemu dengan bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengatakan, celaka orang ini. Apa kata Nabi? Amin. Na'udzubillah. Apakah kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi? Na'udzubillah. Padahal ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, nuansa ibadah pada bulan Ramadan sangat kental. Seseorang yang mungkin di hari biasa agak malas dia beribadah karena faktor pendukungnya tidak ada. Kawan semuanya tidur, semuanya bermaksiat dan seterusnya. Akan tapi pada bulan Ramadan semua masjid penuh. Lantunan ayat suci Al-Quran berkumandang di mana-mana. Saling sahut menyahut. Tadarus Al-Quran, baca Al-Quran di rumah-rumah. Nuansa ibadah yang sangat luar biasa. Tapi ternyata ada orang-orang yang na'udzubillah thumma na'udzubillah tidak terketuk hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpanggil hatinya untuk datang ke masjid. Tidak terpanggil hatinya untuk membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an. Tidak terketuk hatinya untuk berinfak sedekah. Padahal dilihatnya kiri dan kanan semua orang beribadah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Maka kita yakin bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh kebajikan. Kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila diumumkan besok hari puasa, malam ini Ramadan, maka saat itu setan-setan dibelenggu, dirantai, diikat. Setan-setan yang biasa menggoda manusia, yang menghasut manusia, ditangkap dan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah faktor eksternal seseorang bermaksiat tidak ada. Dan ternyata ahibati fillah rahimakumullah, setan yang menghasut, yang membisikkan ke telinga kita, apakah pernah, coba kita berpikir Pak, apakah pernah bisikan tersebut berefek kepada tubuh kita? Kalau kita tidak lakukan bisikan tadi, pernah nggak Pak? Tuh ada duit, coba kau ambil. Kalau enggak kau ambil, ku tekak palamu. Ada enggak? Ambil cepat. Enggak kita ambil, ditekaknya pala kita. Ada. Itu ada perempuan tidak pakai tutup aurat, coba kau lihat, tidak kau lihat, ku tarik matamu untuk melihat. Pernah enggak? Tidak ada. Tidak ada sedikit pun setan yang membisikkan sesuatu, kalau kita tidak lakukan berefek kepada tubuh kita. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun. Tapi kenapa kita mengikutinya? Ya karena itulah godaan syaitan ditambah jiwa kita yang juga buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu.
Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa condong kepada keburukan, mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan, orang-orang yang mukhlasin, yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah tidak mengharapkan pujian siapapun. Maka awal Ramadan syaitan dibelenggu. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Falam yuftah minha bab, tidak ada satu pun yang dibuka. Potensi dorongan untuk bermaksiat ditutup rapat. Kenapa masih ada kaum muslimin yang berusaha menggodor pintu-pintu itu ingin masuk? Pintu sudah ditutup. Kenapa kita paksa untuk masuk? Itu logikanya. Kemudian kata Nabi, wa futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga, falam yughlaq minha bab, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Ini pintu kita ditutup, pintu kita ditutup. Kalau mau masuk kita buka, ada usaha. Ini pintu, bayangkan pintu kita ini terbuka, mau masuk. Bukan sekedar mau masuk, bukan sekedar pintu terbuka. Apa kata Nabi? Wa yunadi munadin, ada seruan yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, aqbil, datanglah, kerjakanlah, inilah saatnya. Wahai orang-orang yang dulunya ingin salat, berangkat. Wahai anda yang ingin baca Al-Quran, sekarang timingnya. Wahai anda yang ingin bersedekah, kapan lagi? Wahai anda yang ingin menutup aurat, kapan lagi kalau tidak sekarang? Sekarang, ayo. Seruan yang luar biasa. Kemudian, wa ya baghiyasy syarri aksir, wahai orang-orang yang masih bermaksiat, tahanlah. 11 bulan kita bermaksiat, 1 bulan tidak bisa kita tahan. Sudah cukup kita kenyang, kita 11 bulan bermaksiat, tidak bisa kita tahan hanya 30 hari. Ayyaman ma'dudat, kata Allah. Hari yang berbilang yang sangat sedikit. Bayangkan kalau ternyata hati kita juga tidak terketuk. Kemudian kata Nabi SAW, walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, wadzalika fi kulli lailah, dan itu ada pada setiap malam. Ya, mungkin sebagian ustadz berceramah, hari pertama adalah rahmat, hari kedua ada pekan ke 10 kedua adalah ini, 10 ketiga adalah ampunan. Enggak, yang benar adalah setiap malam dari hari pertama. Setiap malam kita berpotensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dalam 3 fase. Pertama dari Allah ila sama'i dunya, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dan itu mufarrakan, berturunnya bertahap sesuai situasi dan kondisi. Tapi maksud turunnya Al-Quran, Allah katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan di bulan Ramadan tadi Allah turunkan Al-Quran di 1 malam. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kata Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia menjadi orang yang terbaik. Malaikat Jibril alaihissalam, dialah yang membawa wahyu turunnya Al-Quran tersebut kepada Nabi. Jadilah malaikat Jibril malaikat terbaik, termulia. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia.
diturunkan pada 1 bulan di antara 12 bulan, maka jadilah 1 bulan ini bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan tadi 30 hari diturunkan 1 malam, jadilah 1 malam tadi malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang membaca ini Al-Quran, dia menjadi manusia yang paling mulia. Barang siapa yang belajar Al-Quran, maka pelajaran yang paling mulia. Barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, itulah profesi yang paling mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Qur'anul Karim, yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi guru terbaik bukan guru bahasa Inggris. Mohon maaf. Kita menghargai guru bahasa Inggris, kita bayar mahal, lesnya luar biasa. Ada sebagian kaum muslimin les biola, les piano, les balet, les ini, les itu. Sementara guru Al-Quran kita bayar hanya 25.000. Terkadang hutang, terkadang kita katakan jazakallah khairun ustaz. Sementara les matematika, les privat ini, privat itu kita bayar mahal. Padahal ini manusia terbaik. Di antara ilmu yang dimiliki anak kita, ilmu yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Inna syarafal ulum bisyarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung apa yang dipelajari. Orang belajar bahasa Inggris berarti yang dipelajari bahasanya orang Inggris. Orang yang belajar bahasa Melayu berarti yang dipelajarinya orang Melayu. Tapi kita belajar Al-Quran, dia sedang mempelajari bahasa atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang mulia lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita baca Al-Quran, kita khatamkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis dari Imam Bukhari. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengihtisab, mengharapkan pahala dan redha dari Allah, diampuni dosanya telah berlalu. Barang siapa yang salat malam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang salat malam juga diampuni dosanya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang salat malam pada Lailatul Qadar diampuni dosanya. Siapa dari kita yang tidak berdosa? Semua kita punya dosa. Dan dengan bulan Ramadan Allah buka pintu ampunan selebar-lebarnya. Siapapun daftar. Siapapun yang ingin dosanya diampuni Allah, silakan tanpa syarat. Tapi ternyata bukan kita tidak diampuni, Pak. Cuman kita tidak datang. Ibaratnya ada bonus, ada mall besar di kota kita ini. Bukan syaratnya belanja, datang saja ke mall ini dapat bonus. Datang saja ke mall ini dapat bonus. Apa yang kita lakukan, Pak? Berangkat sudah. Bahkan jangankan yang datang saja, diskon saja. Diskonnya 50%, kemudian dia coret dijadikan 75%. Datang ibu-ibu, datang kita. Apalagi detik-detik sebelum Idul Fitri, itu banting harga semua. Tapi tetap masih kita bayar, beli 2 gratis 1 dan seterusnya. Sementara cukup kita berpuasa dan semua kita berpuasa. Kita tarawih, semua kita tarawih. Tapi dengan itu Allah ampuni dosa kita. Tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah. Kemudian berikutnya, bulan Ramadan, bulan dikabulkan doa. Kita ingat, Pak, keinginan kita banyak, Pak. Banyak, Pak, ya. Banyak yang belum tercapai dalam hidup kita. Saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Doa ketika berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi kulla yaumin, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa minan nar fi syahr Ramadan, wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayustajabulah." Sesungguhnya seorang muslim yang berdoa pada bulan Ramadan, yang meminta kepada Allah, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan setiap orang yang meminta kepadaku. Syaratnya satu, minta. Subhanallah.
Kita minta ke orang malu, Pak. Ke orang tua kita minta terus malu, Pak ya. Ada masanya kita malu, kita tidak mau merepotkan orang tua. Alhamdulillah anak yang berbakti. Tapi Allah marah, Pak, kalau kita tidak minta. Ini menunjukkan kita sombong. Kita merasa tidak butuh Allah Azza wa Jalla. Allah murka. Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Yang tidak mau berdoa meminta kepadaku termasuk orang-orang yang sombong. Dia merasa dia bisa melakukan apapun tanpa campur tangan Allah. Dia merasa dia bisa mewujudkan apapun yang diinginkan karena hartanya yang banyak, karena ilmunya, karena relasinya, karena temannya. Dia lupa bahwasanya tidak akan bisa seorang melakukan apapun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Mungkin kita merasa Allah tidak akan kabulkan doa kita. Subhanallah. Ada yang begitu, Pak. Tidak mungkinlah Allah kasih saya Pajero. Mungkin, Pak. Mungkin, Pak. Allah kasih Pajero. Pernah nggak minta Pajero? Tidak mungkin Allah kabulkan. Besok Ramadan, jangan lupa. Nanti kita tengok setelah Ramadan. Tidak ada. Ini kita maksud saya, kita merasa tidak mungkin ya. Padahal hanya Pajero. Berapa harga Pajero, Pak? Ada yang punya? Berapa harganya? Ya, pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak yakin. Apa kata Nabi SAW? Yustajabu lakum. Pasti dikabulkan, pasti. Tapi sabar. Mungkin detik-detik sebelum kita meninggal baru dikabulkan. Yang jelas dikabulkan Allah. Ya, mungkin ya. Yang jelas Allah menepati janjinya. Lihat, subhanallah. Ini perlu kita tanamkan, perlu kita tanamkan. Allah pasti kabulkan. Itu poin besar. Allah maha kuasa, Allah maha mampu, Allah maha Razzaq. Kita yang tiap hari ruku dan sujud, masa Allah tinggalkan? Sementara mereka yang menyembah berhala, menyembah patung, Allah kasih rizki. Mana iman kita? Lancar usaha mereka, lancar anak-anak mereka, sehat, pintar-pintar. Apa mungkin kita yang tiap hari ruku dan sujud Allah tinggalkan? Kenapa kita tidak yakin? Atau permintaan kita menurut kita mustahil? Ada makhluk, Pak, dilaknat Allah, tapi dia minta perkara yang mustahil. Apa yang dia minta? Umur panjang. Itu mustahil, Pak. Dia itu dari kalangan jin. Jin itu sama seperti manusia. Dia hidup, dia mati, dia melahirkan, dia makan, dia nikah, sama. Tapi dia minta kepada Allah umur panjang sampai kiamat. Allah kabulkan? Allah kabulkan, Pak? Allah kabulkan. Kenapa? Siapa makhluk ini, Pak? Iblis laknatullah alaih. Allah barusan melaknat iblis, tapi dengan itu pula dia minta. Kan kurang ajar ini, Pak. Kita udah marah, habis itu dia minta. Sama kayak anak kita kan begitu kadang. Kita marah-marah, Abi minta duit. Ya. Kenapa? Ya, karena dia tahu ayahnya pasti akan berikan. Karena dia tahu ayah saya ini pasti sayang sama saya. Dan iblis tahu itu. Ya, makanya iblis ketika dilaknat oleh Allah, dia meminta, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku umur panjang sampai hari kiamat. Masuk proposalnya iblis. Dipenuhi Allah, qala innaka minal mundzirin. Engkau termasuk orang-orang yang diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Masuk. Satu, dia dilaknat Allah, makhluk yang paling murka. Dua, dia minta perkara yang mustahil. Tapi dia yakin Allah maha mengabulkan doa. Allah maha memenuhi permintaan seorang hamba. Maka jangan sampai kita kalah keyakinan kita dengan iblis laknatullah alaih. Yakin kita bahwasanya Allah mampu. Dan kita sudah banyak mendengar cerita-cerita orang yang meminta sesuatu yang mustahil Allah kabulkan. Dan itu mungkin terjadi pada diri kita. Cuman bentuk pengabulannya itu yang mungkin kita tidak sadar. Bisa saja kita minta Avanza, Allah berikan Fortuner. Bisa saja kita minta sesuatu tapi Allah selamatkan kita dari bencana yang andai kata bencana itu diuangkan lebih mahal daripada yang kita minta tadi.
Kita minta rumah, ternyata Allah selamatkan dari musibah, bencana dan seterusnya. Kalau diuangkan lebih mahal daripada rumah tadi, daripada pekerjaan tadi dan seterusnya. Kita minta pekerjaan, kita tidak tahu apakah pekerjaan itu lebih baik daripada untuk kita atau tidak. Bisa saja andai kata kita mendapatkan jabatan itu dulu sebelum ada mobil, masjid, bisa kita masuk, parkir, atau jalan kaki, atau naik sepeda listrik. Alhamdulillah setiap ada azan kita masuk. Setelah punya mobil, bingung cari parkir, akhirnya tidak masuk. Sehingga dengan tidak punya mobil kita itu lebih baik. Itu bentuk atau Allah simpan di akhirat, Allah naikkan derajat kita. Yang jelas bentuk pengabulannya itu berbeda-beda. Dan setiap dari awal puasa sampai berbuka puasa mustajab. Dan detik-detik sebelum berbuka atau setelah berbuka puasa itu juga lebih mustajab. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ketika ini maknanya dua, bisa sebelum atau sesudah. Inda fitrihi, ketika berbuka, da'watun la turad, ada doa yang mustajab. Jadi jangan style TV ketika berbuka, kecuali nunggu azan. Jangan putar-putar musik, jangan nonton, jangan ngabuburit, jalan-jalan tidak jelas. Duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan doa ngadap bakwan, doa ngadap es teh, nanti tidak khusyuk doanya. Allah taala alam. Kita sambung setelah salat Isya. Wassallallahu ala, tidak ada. Gimana? Oh, kita takhirkan, berarti azan dulu. Oh begitu. Siap, berarti azan kemudian kita takhir sampai jam berapa? 10. 15 menit. Ya. Barakallahu fikum. Yang ada pertanyaan bisa langsung nanti kita jelaskan secara ringkas. Allah taala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita ringkas keutamaan bulan Ramadan. Pertama, bulan kebajikan. Kedua, bulan Al-Quran. Ketiga, bulan ampunan. Keempat, bulan dikabulkan doa. Kemudian bulan setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. 5 poin. Dan banyak lagi keutamaan bulan Ramadan. Kita masuk keutamaan puasa ataupun puasa Ramadan atau puasa di luar Ramadan. Pertama, puasa mengekang syahwat. Orang yang berpuasa syahwatnya akan tertahan. Jadi para pemuda yang belum sanggup menikah, atau bagi kita bapak-bapak yang jauh daripada istri, ibu-ibu juga sama, berpuasa ketika ada syahwat dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Yang sudah mampu menikah, karena menikah akan menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Yang tidak mampu menikah, berpuasa. Yang kedua, puasa adalah perisai dari api neraka. Api, kita butuh tameng, kita butuh pelindung. Yang melindungi kita dari api adalah puasa. Kata Nabi, as-saumu as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai tameng daripada api. Sebagaimana orang yang berperang, tangan kanannya pegang pedang, tangan kirinya pegang perisai. Bayangkan kalau kita berperang tanpa perisai, maka kita butuh perisai daripada api tersebut. Yang ketiga, puasa mendapatkan pahala tanpa batas, unlimited. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu
asyru amsalihha illa sab'ati mi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua ibadah itu dikali 1 kali 1 dikali 10 sampai 700 sampai kelipatan yang banyak. In jelas angkanya ada kecuali puasa. Maka kata Allah dalam hadis illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu langsung Allah yang memberikan ganjarannya dan itu tidak disebutkan batasnya berapa. Saking banyaknya. Kenapa? Dia tinggalkan syahwatnya, makannya karena Allah. Makan dan minum ini halal. Di hari biasa ini halal, tapi dia tinggalkan karena Allah. Ini luar biasa. Istrinya halal, suaminya halal, tapi ketika dia berpuasa jadi haram dan dia lakukan itu karena Allah azza wa jalla, maka Allah berikan pahala tanpa batas. Yang keempat, puasa akan mendapatkan kebahagiaan. As-sa'iim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, ketika berbuka. Berbuka ini maknanya dua. Satu, berbuka maghrib hari. Dua, berbuka Idul Fitri. Dan keduanya kita bahagia. Ya Pak ya. Ketika berbuka berbahagia Pak. Bahagia. Idul Fitri bahagia Pak. Bahagia. Dan itu hanya dirasakan orang puasa. Mohon maaf, Anda yang tidak berpuasa ketika Idul Fitri, walaupun beli baju baru, walaupun silaturahmi kemana-mana, Anda tidak akan rasakan apa yang kaum muslimin rasakan ketika dia berpuasa. Itu tidak akan bisa dibohongi Pak. Dia lulus ujian, dia belajar, dia begadang, dia lulus ujian, ketika selesai dia bahagia. Kita yang tidak puasa, yang tidak sholat, tahu-tahu orang lebaran dia lebaran, orang baju baru dia baju baru, tapi perasaan yang dirasakan orang berpuasa tidak akan kita miliki itu. Dan itu kata Nabi SAW. Kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika berjumpa Allah karena memiliki pahala puasa yang sangat besar. Kemudian yang kelima, aroma orang yang berpuasa, bau mulut orang berpuasa itu lebih baik dari sisi Allah. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi la khalufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi. Fokus di sini lebih baik di sisi Allah, bukan di sisi kawan kita, bukan di sisi pasangan kita. Ya berarti ya sikat gigi boleh, karena misk itu di sisi Allah. Jadi kita jangan keluar-keluar depan teman kita, biasa saja. Kemudian yang keenam, puasa akan memberikan syafaat. Kelak di padang mahsyar puasa akan memberikan syafaat. Kemudian berikutnya, puasa menjadi sebab kita masuk surga. Yang kedelapan, ada di surga itu namanya surga royan, surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa termasuk orang-orang yang siddiq, orang-orang syuhada, dan banyak lagi faedah-faedah berpuasa. Allahu ta'ala a'lam. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Kita tutup. Iqomah sudah masuk itu. Sudah. Siapa yang bisa sebutkan keutamaan bulan Ramadan? Satu saja. Keutamaan bulan Ramadan, silakan. Ibu-ibu yang di belakang boleh juga menjawab, angkat tangannya. Mendapatkan bulan ampunan. Baik. Barakallahu fiik, dibantu nanti ibu-ibu yang menjawab tadi ke belakang. Kemudian bapak-bapak, selain bulan ampunan, keutamaan bulan Ramadan, silakan. Itu ada yang baju putih. Bulan turunkan Al-Quran. Fadhal. Kemudian ya, yang lain. Keutamaan bulan Ramadan, fadhal. Dikabulkan doa. Barakallahu fiik. Itu abang yang itu. Oke. Kemudian sebutkan 3 keutamaan puasa. 3 keutamaan puasa. Ibu-ibu di belakang mungkin ada yang bisa jawab. Silakan abang. Sebentar ibu. Tunggu, yang lain ikhwan dulu. Silakan. Pahala tanpa batas. 2 kebahagiaan. Yap, 3 sebab masuk surga. Barakallahu fikum. Silakan ibu yang bisa melanjutkan selain yang disebutkan yang ikhwan. Ya. Dapatkan syafaat terus.
Satu lagi. Nah, barakallahu fik. Ada yang bisa bacakan dalil satu saja bahwasanya puasa atau bulan Ramadan bulan diampuni dosa? Man shoma Ramadana Masya Allah, barakallahu fikum. Apa? Sama yang ibu yang di belakang yang menjawab tadi. Ada ibu di belakang tadi menjawab. Barakallahu fikum. Sudah habis. Silakan. Saya dapat buku dari dalam, Pak. Nanti minta lagi. Silakan. Ini boleh. Sudah komat itu. Silakan. Kita berpuasa niat pahala, kemudian juga berniat untuk mendapatkan perkara dunia dalam hal sehat jasmani. Allah Ta'ala alam, di sini tidak ada masalah. Tapi jangan sampai dominan niat dunianya. Itu juga, dan memang diantara manfaat puasa kita sehat badan. Saya sholat dengan gerakan sholat rematik saya hilang, stroke saya hilang misalnya. Atau dengan sholat saya bisa kurus misalnya. Insya Allah tidak ada masalah, tapi jangan itu dominan. Saya misalnya ada kajian, saya dengar kajian tapi sambil jualan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai niat-niat dunia tadi lebih dominan. Allahu Ta'ala alam. Apabila seorang sakit bulan Ramadan kemudian meninggal, apa sisa puasa yang belum sempat ditunaikan bisa dibayar puasa atau fidyah oleh anaknya? Apabila seorang sakit pada bulan Ramadan dan kemudian meninggal, dilihat kalau sakitnya itu sakit biasa, kemudian dia meninggal, maka diqadha, diganti puasanya oleh anaknya. Kalau sakitnya sakit yang kemungkinan sembuhnya kecil, contoh mungkin Allahu alam ya, seperti kanker mungkin, atau jantung, atau cuci darah dan seterusnya, kemungkinan sembuhnya kecil, walaupun bisa sembuh tapi kemungkinan sembuhnya kecil, maka dia langsung fidyah saja, tidak diqadha. Tapi kalau kita demam kan insya Allah sembuh. Sakit gigi atau pusing dan seterusnya, ketika kita puasa kita tidak sanggup puasa, kemudian qadarullah kita meninggal dunia, maka diganti puasanya oleh walinya, oleh anaknya, ahli warisnya. Man shoma wa alaihi siyam, man shoma wa mata thumma wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu. Misalnya dia ada 6 puasa, anaknya ada 6, satu orang satu hari. Allah Ta'ala alam. Ya, di sini dikatakan lalu dia punya anak-anak menggantikan puasanya mereka 1 hari secara bersama-sama, boleh. Kalau memang punya anaknya sesuai dengan, kalau dia 30 hari, anak 30 tidak ada masalah. Semua serentak misalnya. Ada 8 hari, anaknya 8 dikerjakan. Tidak mesti anaknya juga, cucunya juga boleh dan seterusnya, juga diniatkan untuk si mayat tadi. Allah Ta'ala alam. Jika sakit gigi lalu dibius di bagian mulut, apakah batal puasa? Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu apakah bius ini membatalkan puasa atau tidak. Allah Ta'ala alam. Jika kita ambil barang orang tanpa izin dan setelah itu kita izin dan dia memperbolehkan, apakah itu termasuk barang haram atau tidak? Bapak nyari-nyari sendal, Pak. Mau ke belet kan, Pak? Kamar mandi. Afwan akhi, pakai sebentar. Iya. Boleh kan? Boleh. Tapi bolehnya seperti itu. Ya. Jangan ya. Ya. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain kemudian kita izin, bahaya. Karena mungkin bisa saja dia izinkan hanya di mulut, segankah atau apa. Tadi dia ngutuk-ngutuk dia kan. Siapa yang pakai sendal saya ini? Rupanya ustaznya pakai. Oh, ustaz pakai sandal apa ustaz? Tidak boleh ya. Jadi jangan biasakan ambil buah, ambil ini, kemudian setelah itu baru kita izin, tidak boleh ya. Allah Ta'ala alam. Cukup? Silakan.
ini pertanyaan tentang sikat gigi pakai pasta gigi di siang Ramadan. Itu kan Rasulullah dengan Syiwa yang menyebabkan berkumur-kumurnya sedikit itu. Tapi kalau kita pakai pasta gigi, otomatis kan banyak kita kumur-kumurnya. Padahal ketika kita wudhu berkumur-kumur aja, yang apa namanya itu nggak diperbolehkan untuk bersungguh-sungguh. Nah, jadi bagaimana tuh hukumnya ketika puasa Ramadan kita sikat gigi pakai pasta gigi yang menyebabkan kita banyak berkumur-kumur gitu? Kata Nabi SAW, wa balik fil istinsyak illa an takuma shaiman. Boleh kita istinsyak, madmadah, kumur-kumur, masukkan air ke hidung bersungguh-sungguh, tapi jangan dalam kondisi berpuasa. Tidak dikatakan haram, tapi kalau sekiranya sampai misalnya Pak ya, ada santri. Sini ada santri. Banyak santri dengar Ustaz yang di belakang. Santri. Misalnya kita berpuasa nih, kita kumur-kumur, boleh kumur-kumur boleh. Tapi pastikan kumur-kumur 1, 2, 3. Pastikan yang keluar juga 3, jangan 2. Masuk 3, keluar 2, keluar 1. Bonus berarti tidak. Itu yang menyebabkan jangan berlebihan dalam berkumur-kumur. Ya. Tapi boleh atau tidak, Allah Ta'ala alam. Para ulama mengatakan makruh. Tapi bagaimana saat dengan pasta gigi ada rasa? Rasa itu letaknya di lidah, Pak. Indra perasa kita itu di lidah. Jadi sama ibu-ibu juga masak, cicipin makanan itu taruhnya di lidah. Setelah itu dilepeh lagi, dibuang lagi. Maka boleh. Tapi kalau yang masak ibu-ibu kemudian bapak yang nyoba, tidak boleh. Ngapain? Apa masa Umi coba dulu? Tidak boleh, ngapain? Ibu yang boleh, karena ada keperluan di sana. Jadi kita yang tidak ada keperluan tidak boleh. Jadi rasa itu di lidah. Kalau tertelan baru batal. Ya, jadi sebagian ulama bahkan mengatakan tidak boleh berkumur-kumur, bersiwak dan seterusnya ba'da zawal, jam 12 ke atas itu tidak boleh. Tapi kalau masih pagi diperbolehkan. Maka untuk hati-hati, jangan berlebih-lebihan. Kalau mau sikat gigi dan seterusnya pagi hari saja mungkin. Sisanya mungkin tidak terlalu berlebihan kita berkumur-kumur. Allahu ta'ala alam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau untuk di akhir 10 Ramadan Ustaz, lebih baik kita sholat atau baca Al-Quran? Terus untuk akhwat Ustaz, boleh nggak di 10 Ramadan dia untuk baca Al-Quran di rumah atau sholat gitu Ustaz? Untuk akhwat, Apakah yang afdal bagi di 10 terakhir baca Quran atau sholat? Yang afdal baginya sholat dan baca Quran. Kan bisa, kan waktu banyak. Apakah kita dari A sampai Z, dari awal sampai akhir sholat terus? Kan ada capeknya, baca Quran capek. Udah minum kopi, semangat sholat lagi. Capek lagi, duduk lagi, baca Quran lagi. Bisa kita gabungkan. Ya Allah Ta'ala. Ibu-ibu tadi kenapa masalahnya? Baca Quran di rumah. Boleh ibu-ibu baca Quran di rumah, di tokonya, di kebunnya, dimanapun kita boleh baca Quran. Sholat juga boleh, sholat ke masjid, boleh sholat di rumah, ada di toko kita sambil jaga toko kita sholat. Tapi jangan sholat di kantor. Mana si anu ini belum dilaksanakan, tugasnya belum, lagi sholat. Nah, tidak boleh, ini lari dari pekerjaan, haram. Mohon maaf saya ulangi lagi, yang melakukan ibadah sunnah di jam kerja tidak boleh. Kenapa? Karena jam kita sudah dibeli orang. Waktu kita jam 8 sampai jam 5 itu punya bos kita. Kecuali bos kita redho merestui kita ibadah dan seterusnya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita baca Quran kemudian pekerjaan ditinggalkan, sholat duha, sholat ini kemudian pekerjaan ditinggalkan, itu haram, tidak boleh, karena itu masuk dalam kategori korupsi waktu. Allahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik. Mohon maaf lebih daripada 15 menit. Pas atau lebih ya? Mohon diikhlaskan, Pak. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk beribadah pada bulan Ramadan.
Poin terpenting adalah kita berazam, kita bertekad, ingin beribadah, ingin memperbaiki diri, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Poin kedua, kita atur waktu, kita buat schedule dari sekarang, kita buat jadwal yang ingin baca Quran jam berapa, berapa per halamannya, per harinya jam berapa. Kemudian yang ingin sholat malam dilatih dari sekarang, kita prepare dari sekarang latihan sholat malam. Yang ingin sahur, ingin subuh berjamaah, latihan dari sekarang. Semoga ketika bulan puasa menghampiri kita dalam kondisi sehat dan kita dalam kondisi semangat, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang utaqa minan nar. Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.